Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewan Guru TK Kalam Jaya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita berkumpul untuk berdiskusi di Kombel tentang pembelajaran dan tantangan-tantangan atau apa saja yang dapat kita bahas di sekolah kita. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Jadi di sini kita akan menyampaikan apa-apa yang ada di kelas kita yang mungkin belum dapat kita selesaikan sendiri. Mungkin di sini kita bisa bahas dan kita selesaikan bersama-sama. Mungkin dari siapa dulu yang akan menyampaikan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aminah dari kelas B2. Untuk permasalahan, ada sedikit permasalahan di kelas. Bagaimana cara menarik minat anak itu untuk mengikuti kegiatan di kelas. Salah satu contohnya misalnya pada saat kegiatan berdoa, ada nih salah satu anak dia tidak mau ikut berdoa bersama teman-temannya. Dia hanya asik saja dengan mainannya. Walaupun sudah saya ajak, saya bujuk supaya dia mau berdoa, tapi tetap tidak mau berdoa. Jadi dari ibu, kepala sekolah dan teman-teman, saya minta gimana solusinya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Aminah atas permasalahan yang dialami di kelas B2. Mungkin dari Ibu Heni atau Ibu Sani ada tanggapan atau mungkin ada solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Ibu Aminah. Bu Heni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Sunarsi dari kelas A. Saya juga memiliki permasalahan yang hampir sama dengan Ibu Aminah. Ya, kurangnya fokus anak dalam mengikuti pembelajaran. Cuman yang saya lakukan, saya kasih kesempatan anak itu sekitar 5 menit lagi ya. Nanti kita setelah itu ikut berdoa kayak gitu. Nah, demikian juga Bu dalam hal pembelajaran. Itu kalau belum fokus dia main dulu. Setelah dia dalam main 5 menit lagi ya, 10 menit lagi ya. Nah, setelah itu kita selesai, maksudnya menyelesaikan tugas di teman-teman yang lain, baru saya ke situ. Dan untungnya dia sebentar aja Bu selesai itu apa yang ya kegiatan yang kita inginkan itu selesai gitu seperti teman-temannya. Dan maksud saya itu adakah saran atau solusi gitu lah supaya ini sama-sama kita belajar, jadi nggak ada yang ketinggalan gitu, maksudnya biar kompak, kurang lebih seperti itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Heni atas tanggapannya. Yang memiliki permasalahan kurang lebih yang dialami oleh Ibu Aminah, dan dari yang disampaikan Bu Heni tadi ada beberapa solusi juga. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saniasa dari kelas B1. Nah, untuk permasalahan dari Bu Aminah, mudah-mudahan solusinya bisa diterima. Yaitu anak kurang fokus untuk berdoa. Mungkin menurut saya dia
disendirikan untuk berdoanya. Siapa tahu dia mau, kalau dia berdoa sendiri, tidak mau bergabung sama teman-temannya. Siapa tahu dia bisa dengan tidak bergabung, dia bisa selesai dari awal sampai akhir untuk berdoa. Mungkin dia lebih fokus untuk berdoa kalau dia sendiri daripada sama temannya. Mungkin dia mau ganggu teman kah, atau mau apa kah dia sama temannya itu. Mungkin kalau dia sendirian, dia bisa mungkin. Tapi mungkin itu sih permasalahan solusinya dari saya. Itu saja mungkin. Atau mungkin Bu Sani mungkin di kelasnya bagaimana cara agar muridnya itu tertib saat berdoa. Mungkin ada tips-tips. Kalau di kelas saya pada saat berdoa anak-anak mainan ditaruh semua di loker, dan mereka membuat lingkaran, tidak memegang apapun yang mengganggu dia untuk fokus untuk berdoa. Jadi pada saat dia mau berdoa, tidak ada apapun di tangannya untuk berdoa. Jadi dia fokus untuk berdoa. Jadi mau apa itu? Mau berdoa, ya langsung siap untuk berdoa. Jadi nggak ngeliat sana sini. Jadi itu aja mungkin. Kalau mainan mungkin disimpan semua ya, supaya dia nggak mengganggu kayaknya. Baik, itu tadi tanggapan dari Ibu Heni dan Bu Sani. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Sudah bagus sekali tadi tanggapannya dari Bu Heni, pengalaman di kelasnya bagaimana, kemudian Ibu Sani juga tips-tipsnya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, ketika anak belum mau atau mungkin dia memang sulit untuk mau berdoa bersama, berkegiatan bersama, mungkin tadi bisa seperti di kelas A, ketika temannya berkegiatan, dia diberi waktu. Misalnya dia sedang bermain balok, mungkin dia akan diberi kesempatan untuk bermain balok ketika ini sedang berkegiatan, bukan sedang berdoa. Jadi ketika berkegiatan mungkin dia tidak apa-apa diberikan kesempatan untuk bermain dulu ketika temannya menyelesaikan kegiatan yang dilaksanakan. Nah, ketika teman-temannya selesai, kemudian sang guru mengajak murid yang belum berkegiatan tadi untuk ayo kita selesaikan. Jadi dia ingin difokuskan, atau mungkin kita lebih fokus dia untuk sendiri agar mau menyelesaikan kegiatannya. Nah, kemudian tadi untuk anak yang tidak mau berdoa. Nah, seperti kata Bu Sani tadi juga baik sekali. Bisa kita mungkin melakukan pembiasaan mungkin dari awal kali ya. Ketika mau berdoa, mungkin awal mereka akan bermain balok, bermain apa yang ada di kelas. Mungkin kita bisa membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Jadi ketika akan berdoa, kita biasakan untuk membuat kesepakatan. Ketika kita akan berdoa, mainan disimpan dulu di loker. Kemudian ketika berdoa, kita fokus berdoa. Ketika main, nanti waktunya ada untuk bermain. Jadi itu kita lakukan pembiasaan pendisiplinan budaya positif. Mungkin bisa diterapkan di setiap kelas, agar ketika berdoa, anak-anak tertib berdoa, tidak sambil main, tidak sambil lari-larian. Mungkin jika kita melakukan pembiasaan-pembiasaan itu, mungkin nanti lambat laun akan terbiasa. Mungkin di awal memang agak sulit, karena tidak semua anak pasti mereka itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi itu tadi mungkin pelan-pelan bisa kita biasakan dari awal. Mungkin itu saja untuk topik yang pertama. Mungkin ada dari Ibu Sani atau Bu Heni yang ingin menyampaikan permasalahan atau saran mungkin. Ibu Sani? Ayo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ada tambahan sedikit, yaitu selama ini kan kita kan sekolah itu selalu kalau kita masukkan ini tidak pernah selalu kita bilang begini, ayo anak-anak masukkan. Nah,
untuk bagaimana kalau kita itu di sekolah kita itu kita memasang bel atau lonceng bunyi tanda anak-anak itu masuk, istirahat dan pulangan. Jadi selain kita mendisiplinkan waktu untuk masukkan, kita juga mengajarkan kepada anak, oh jam segini loh kita sudah masukkan, oh jam 8 loh kita sudah jamnya masuk, siap untuk berbaris. Nah jam 9 kita sudah waktunya istirahat, jam 11 kita sudah waktunya pulangan. Jadi anak-anak tuh tidak hanya tahu jam untuk waktu pulang, masuk dan istirahat, tapi dia tahu juga angka untuk waktunya kita belajar. Seperti contoh jam 8, nah jam 8 tuh jamnya jarum panjangnya kemana, jarum pendeknya kemana, jadi dia tahu angka juga. Jadi jarum pendeknya ke angka 8, jarum panjangnya ke angka 12, jadi dia setidaknya tahu juga tentang jam-jaman gitu. Nah selain angka dia tahu juga jam-jaman. Jadi bagaimana kepada teman-teman semua, kalau kita mulai semester 2 ini, semester ajaran baru, bagaimana kalau ajaran baru kita ini kita memasang bel untuk kesiapan kita pada saat belajar mengajar. Mungkin itu saja. Baik, bagus sekali. Ya memang betul karena sekolah kita memang belum punya bel. Ya bagus sekali masukannya. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Heni dan Ibu Aminah. Terima kasih. Saya setuju Bu. Jadi anak-anak itu disiplin. Iya, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan yang Bu Heni, setuju, dan bagus sekali memang yang disampaikan saran dari Bu Sani, karena selain itu kita juga akan mengenalkan pembelajaran pada anak-anak, mengenal angka dan mengenal bunyi-bunyian. Ya, cukup itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Ibu Heni dan Ibu Aminah. Ya baik sekali. Memang betul ketika kita mempunyai bel dan kita membunyikan bel, itu akan mengajarkan anak untuk disiplin. Jadi ketika kita membunyikan bel masukkan, oh iya ini sudah waktunya untuk masukkan. Jadi tidak ada yang masih bermain di luar, masih lari-larian di kelas lain seperti. Jadi ketika mereka mendengar bunyi bel, mereka akan terbiasa, oh ini tanda masukkan jam 8. Jadi mereka tahu itu jam 8, angkanya berapa. Kemudian nanti ketika mereka masukkan, kemudian mereka dengar bunyi bel istirahat, mereka akan istirahat. Dan ketika bunyi bel masukkan, mereka sudah tahu, oh ini waktunya masukkan, jadi tidak di luar lagi. Begitu juga dengan jam pulang. Jadi ketika jam itu memang bunyi bel itu mendisiplinkan agar masuknya tepat dan waktu keluar kelas juga tepat. Bagus sekali, mungkin nanti bisa kita anggarkan untuk di tahun ajaran baru ini untuk bel. Bagus sekali. Terima kasih Bu Sani atas sarannya. Nanti mungkin di tahun ajaran baru bisa kita laksanakan. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini? Baik, mungkin ini saja diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana meningkatkan fokus anak ketika dalam kelas. Kemudian tadi usulan untuk memasang bel di sekolah. Baik, kegiatan kita pada hari ini alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu guru yang telah meluangkan waktunya. Semoga di diskusi-diskusi berikutnya kita dapat menyampaikan apa keluh kesah kita di kelas, kemudian kita bisa bersama-sama menyelesaikan permasalahan itu, saling memecahkan masalah, saling bertukar pikiran agar pembelajaran kita di sekolah terlaksana dengan baik, tidak ada hambatan. Itu saja dari saya, mohon maaf kurang dan lebihnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.